sebagai petani kami tidak bisa lagi menanam. Dan laut sudah tidak bisa kami ambil ikannya karena sudah tercemari. Mustahil hari ini ada yang tidak pernah mendengar Raja Ampat di Papua Barat. Saking indahnya tempat ini, bahkan koran sekelas New York Times saja menempatkannya di urutan ke-28 dalam daftar 52 tempat yang harus dikunjungi. Cantik habis. Tapi kubur saja mimpimu untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Karena sebentar lagi tempat ini bakalan musnah, berubah jadi pulau-pulau gersang dengan perairan yang beracun. Dirusak oleh kerakusan pengusaha tambang dan pejabat negara yang membekingi. Bagaimana Raja Ampat bisa berubah dari sepotong surga di bumi menjadi seperti neraka? Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini? Dan daerah mana lagi yang bernasib sama? Di video ini kita akan bocorkan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas semua kerusakan ini. Dikelilingi oleh segitiga terumbu karang, wilayah Raja Ampat adalah ekosistem laut paling beragam di dunia. Di sini ada lebih dari 550 jenis karang, ratusan moluska, dan ribuan ikan. Bayangin aja, 75 spesies karang di dunia ada di perairan ini. Benar-benar surga bawah laut. Dan bila kamu berjalan sedikit ke hutan di pulau-pulaunya, kamu bisa melihat burung cendrawasih Wilson yang mencolok dan langka. Tapi tempat yang dijuluki surga terakhir di bumi ini sedang menuju kehancurannya. Di Pulau Gak, salah satu dari ratusan pulau yang ada di Raja Ampat, ada sebuah tambang nikel beroperasi di bawah bendera PT Gak Nickel, anak bisnis dari PT Antam, perusahaan tambang plat merah. Tambang yang mulai beroperasi tahun 2018 ini hanya berjarak 30 km dari Pianemo dan Misol, spot diving dan snorkeling paling unggulan di Raja Ampat. Nampak dari atas, pencemaran dari limpasan tanah tambang membuat perairan sekitar pulau menjadi coklat pekat yang menyebabkan sedimentasi yang pada akhirnya mematikan terumbu karang yang indah di perairan ini. Data Greenpeace menunjukkan bahwa Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran sudah kehilangan hutan seluas 500 hektar imbas dari pertambangan nikel ini. Karena desakan publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikabarkan terpaksa mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Namun operasi tambang terbesar yakni di Pulau Gak justru tidak tersentuh. Bahlil berdalih tambang nikel di Pulau Gak tidak berdampak pada wisata di Raja Ampat. Padahal sejak awal, pertambangan di pulau-pulau kecil melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melarang segala aktivitas tambang di pesisir maupun pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km persegi. Lantas, apakah ada hubungannya dengan kapal-kapal pengangkut yang bertuliskan 2 nama ini? Bergeser ke arah barat laut, masih tetanggaan dengan Raja Ampat, ada juga Teluk Weda, Halmahera Tengah, yang kini sudah porak-poranda akibat kerakusan manusia-manusia tamak. Sejak tahun 2018, Indonesia Weda Bay Industrial Park, patungan 3 investor Tiongkok, yaitu Singsan, Huayo, dan Sensi, serta PT Weda Bay Nickel yang dimiliki oleh Singhan, Eramet Prancis, dan PT Antam, membuka tambang nikel dan smelter skala besar. Dampaknya mengerikan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Nexus Foundation dan Universitas Tadulako baru-baru ini menunjukkan 47% responden mengandung kadar merkuri dalam darah melebihi batas aman. Bayangkan, bahkan 32% memiliki kadar arsenik berlebih dalam darah. Sementara lingkungan Weda luluh lantak akibat pertambangan ini hancur, tutupan hutan primer menyusut. Populasi burung endemik seperti kakatua putih dan cendrawasih terus menurun. Sungai-sungai yang menjadi sumber air warga berubah menjadi keruh coklat dan tercemar oleh logam berat melebihi ambang baku mutu. Ini memaksa masyarakat harus mengeluarkan uang untuk air bersih. Kekeringan pun sering terjadi saat hujan deras, menimbulkan banjir hingga 2 meter, memporak-porandakan ladang dan pemukiman. Pengoperasian tambang ini sejak awal bermasalah karena pemberian izin masif oleh pemerintah daerah dan pusat secara serampangan tanpa adanya dialog memadai hingga memicu konflik sosial. Warga terdampak dipaksa menjual tanahnya dan kriminalisasi pada warga yang menolak. Selain itu, proses AMDAL-nya pun bermasalah. Masyarakat menilai pemerintah daerah lebih condong mendukung investasi, sementara pemerintah pusat lebih terobsesi pada ekspor nikel untuk industri baterai global. Kerusakan akibat tambang nikel memang tidak main-main. Pulau Hobi di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang dulunya alami, kini rusak dan tercemar demi memenuhi permintaan global akan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Any mining companies out there, please mine more nickel. Sejak 2010, grup Harita Nickel, perusahaan milik keluarga konglomerat Lim Haryanto Wijaya, bersama PT Antam membuka konsesi seluas ribuan hektar di Pulau Obi untuk operasi tambang nikel dan smelter. Apa yang dinamakan proses hilirisasi itu kini merubah Pulau Obi dari semula warga hidupnya damai, bertani dan melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjadi area pertambangan yang meluluh lantahkan wilayah daratan, pesisir dan laut.
Lahan-lahan warga dicaplok, tanaman perkebunan lenyap, sumber air tercemar, udara disesaki debu dan polusi. Air laut keruh kecoklatan, bahkan ikan-ikan tercemar oleh logam berat. Operasi tambang ini mencemari sumber air desa Kawasi selama bertahun-tahun dengan racun kromium 6, zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker. Investigasi independen membocorkan rahasia dari dokumen internal bahwa operasi Harita Nikel di Pulau Obi menyebabkan kebocoran berulang ke sungai dan tanah, mencapai mata air utama warga pada tahun 2022. Meski para pegawai mencoba mengatasi masalah ini, pencemaran terus terjadi seiring ekspansi perusahaan. Banyak pihak mendesak evaluasi dan penghentian operasi tambang ini. Namun, pemerintah daerah dan pusat berdalih bahwa ini adalah proyek strategis nasional, meski harus menimbulkan kerusakan ekologi dan sosial ekonomi warga lokal. Meski perundang-undangan sudah melarang segala aktivitas tambang di pulau kecil, namun kong kali kong antara pejabat dan pengusaha tetap bisa mengangkanginya. Seperti di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Sejak 2018, 42.000 hektar atau lebih dari separuh dari pulau ini ditambang oleh PT Tambang Mas Sangihe, anak perusahaan tambang Sangihe Gold Corp asal Kanada. Bayangkan, lebih dari separuh daratan pulau. Akibatnya tragis. Hancurnya hutan lindung Gunung Sahen Daruman. Sedimentasi dari lumpur tambang ke laut merusak perairan dan terumbu karang. Bahkan, habitat burung yang hanya ada di Sangihe kini terancam punah. Kelompok sipil menilai tambang emas yang menggerogoti lingkungan dan penduduk Pulau Sangihe itu menyalahi hukum. Bahkan penyusunan AMDAL sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Tapi keserakahan tetap keserakahan. Perusahaan tetap ngotot meski warga terus menolak. Kalangan masyarakat sipil menuding bisnis ini dibackingi oleh Hashim Joyo Hadikusumo, adik Presiden Prabowo. Wah, pantas saja. Ada hal lain yang juga mungkin kami minta keberpihakan DPR RI Komisi 3 adalah Pak Hashim Joyo Hadikusumo itu membeli 10% saham. Tapi yang lebih bikin geleng-geleng kepala adalah penambangan di Pulau Kabayana, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Karena 75% wilayah pulau ini masuk dalam konsesi tambang nikel yang dikuasai oleh 15 perusahaan. Wilayah pertambangan itu mencakup hutan lindung dan produksi yang semula terlindungi. Padahal, luas pulau hanya 837 km persegi, jauh di bawah batas yang dibolehkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Akibatnya ya tidak beda jauh. Pulau-pulau yang dulunya alami dan memberi cukup penghidupan bagi masyarakat, kini babak belur dihantam oleh alat berat, bahan peledak, dan limbah tambang yang beracun. Lumpur merah dan debu tambang menyelimuti sungai dan laut di Kabayana, menghilangkan ikan, rumput laut, bahkan gula aren suku Bajau. Sementara masyarakat Wawoni kini gigit jari melihat perairan dan terumbu karang seluas 2 hektar rusak dan sumber air yang tercemar serta sumur yang mengering. Wahana Lingkungan Hidup mendesak dihentikannya operasi tambang di kedua pulau ini. Namun, operasi tambang masih terus berlangsung. Pemerintah daerah lebih memilih investasi meskipun masyarakat terus menderita kehilangan mata pencahariannya, konflik agraria, dan penyakit kronis akibat logam berat. Padahal di kedua pulau, pelanggaran hukum administratif ini terang-terangan. Perizinan bertentangan dengan Undang-Undang Kawasan Pesisir dan Perda Zonasi Lokal. Namun tetap berjalan karena dukungan politik. Beberapa berasal dari era Gubernur Nur Alam yang tersandung korupsi izin tambang. Ya, memang tidak salah bila dikatakan, di mana ada tambang, di situ ada penderitaan dan kerusakan. Semua tempat yang kita bahas ini adalah bukti. Karena sejak awal, motivasinya hanyalah mengeruk alam untuk memperkaya segelintir orang, segelintir. Ditambah lagi, arahan pemerintah yang ugal-ugalan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Hanya demi proses yang mereka namakan hilirisasi, alias cara baru elit untuk menyulap perampokan sumber daya menjadi narasi pembangunan. Di mana rakyat yang dapat polusi, investor dapat untung bersih.